Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM T1C020006. Saya dari kelas R9, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Metode Riset, di mana materi ini adalah mata pelajaran dari akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS. Baiklah, langsung saja ke materi. Metode riset. Nah, apa yang dimaksud dengan riset? Riset disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terkait dengan fakta, fenomena, dan gejala dari masalah tersebut. Nah, riset yang murni ataupun mendasar adalah riset yang berkenaan dengan perbaikan terhadap pemahaman mengenai hal-hal yang khusus atau istimewa. Riset menggunakan metode khusus sehingga tidak biasa dan mempunyai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pada riset yang dilakukan dapat juga berbeda dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk suatu fenomena yang sama di lingkungan dan waktu yang berbeda, terutama pada riset-riset sosial. Tujuan riset. Ada 5 tujuan riset, yaitu yang pertama ada menggambarkan fenomena, yang kedua itu menemukan hubungan, yang ketiga yaitu menjelaskan fenomena, yang keempat itu memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang, dan yang kelima yaitu melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Pengembangan desain, yaitu implikasi dari keseluruhan riset perilaku adalah desain untuk mengoreksi disfungsi dalam organisasi. Yang pertama itu ada menentukan lingkup pengembangan, yaitu lingkup pengembangan biasanya terbatas terhadap satu atau dua pertanyaan. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan, yaitu alasan biasanya yaitu adalah karena untuk menyelidiki setiap aspek dari suatu masalah bukanlah apa yang diinginkan, tidak praktis atau tidak mungkin. Keterbatasan utama dari lingkup perencanaan adalah pada aspek dana yang tersedia. Riset perilaku bisa lebih mahal, sementara anggaran yang tersedia seringkali terbatas dalam lingkup pembelajaran terhadap kebanyakan masalah-masalah. Yang kedua, ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data riset yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dan data sekunder itu merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media paranata. Validitas dan keandalan, yaitu validitas mengacu pada lingkup apa yang diukur pada kenyataannya. Peneliti ingin melakukan pengukuran dan apa yang diukur seharusnya berkaitan dengan masalah risetnya. Keandalan yaitu berkaitan dengan apakah suatu teknik khusus jika digunakan di lapangan dan waktu yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang sama. Yang pertama yaitu validitas, itu ada beberapa jenis validitas, yaitu yang pertama ada validitas isi, yaitu yang mengacu pada bagaimana sebaiknya peneliti menggambarkan dimensi-dimensi dan konsep atau masalah-masalah yang ingin diukur, khususnya yang berkaitan dengan tingkat ukuran yang diberikan untuk menutupi rentang terhadap arti maupun terhadap suatu konsep, validitas konsep. Nah, validitas isi ini juga merupakan pokok pertimbangan untuk setiap pertanyaan yang diajukan dan diukur dalam istilah-istilah yang berhubungan dengan relevansi terhadap konsep yang diukur. Yang kedua, ada validitas konstruksi, yaitu validitas yang berdasarkan pada suatu pertimbangan apakah hasil dari pengukuran tersebut sesuai dengan teori. Ada dua jenis kriteria yang berhubungan dengan validitas. Yang pertama itu ada validitas prediktif, yang kedua ada validitas konkuren. Nah, reliabilitas adalah suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada survei, yaitu
Data dikumpulkan dengan cara mengirimkan surat elektronik, email, menelpon, atau memberikan serangkaian pertanyaan, survei melalui surat setidaknya lebih mahal. Nah, wawancara juga melalui telepon juga dapat mengumpulkan data dalam periode waktu yang singkat, tetapi memakan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan teknik lain. Wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek riset. Yang kedua, ada observasi, di mana observasi ini merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah dengan cara menentukan populasi. Nah, setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Yang pertama yaitu sampling, probabilitas, dan non-probabilitas, yaitu sampling probabilitas itu menggunakan beberapa bentuk dari sampling acak, sedangkan sampling non-probabilitas tidak menggunakan sampling secara acak. Instrumen riset, pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Yang pertama itu menjamin kerjasama responden. Dalam kuesioner yang baik, sangat bermanfaat jika responden tidak bersikap kooperatif terhadap para peneliti yang menghendaki informasi. Nah, tujuan pengujian sebelumnya itu adalah agar peneliti dapat memperbaiki kalimat pertanyaan yang disusun dengan buruk atau pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Yang kedua, ada menjamin validitas dan keandalan jawaban, yaitu para peneliti seharusnya menentukan dasar dari keinginan, informasi, dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Analisis data persiapan analisis data dan persiapan laporan, yaitu analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Nah, pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Ketersediaan alat-alat analisis memberikan gambaran bahwa satu alat analisis dengan alat analisis lainnya dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan, dan kadang-kalanya hanya ada satu alat analisis yang dapat digunakan sebagai yang digunakan. Sebagai tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.